Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah jalla jalaluhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita yang dalam menimba ilmu agama, yang dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala waktu luang yang diberikan kepada kita, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5 lagi. Di antaranya adalah waktu ya kosong ya sebelum datang waktu ya menyibukkan. Ya, waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ini nikmat luar biasa. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menangis ketika sakit. Padahal seorang ketika sakit, ya, itu dia mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaan amalan rutinitas dia yang dia tidak bisa melakukannya karena sebab sakit atau musafir. Sebab sakit atau safar. Makasih Pak. Nabi sallallahu bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu kana yam'al muqiman sahihan." Rawahu Muslim, yang kita kenal dengan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu, ya, seorang hamba yang dia ketika sakit atau dia musafir, maka dia dapat pahala sebagaimana kebiasaannya. Ini buah hasil manis dari orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, terlebihnya istiqomah di atas amal saleh. Ketika dia tidak mampu melakukannya karena sebab ini sakit dan musafir, karena orang sakit itu dia kadang ya tidak mampu untuk menunaikan sholat berjamaah, ya kan Pak? Karena sakitnya, ya kan, kita sakit pilek, sakit flu, ya, demam, meriang, itu sulit untuk datang ke masjid. Tapi kalau dia datang ke masjid, dia bisa mampu datang ke masjid, pahalanya besar. Namun ketika dia tidak datang, maka dia dapat pahala sebagaimana kebiasaannya berdasarkan hadis ini, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, menangis ketika sakit. Maka ditanya oleh para sahabatnya, "Lima tabki?" Wah, kenapa engkau menangis wahai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Karena sudah tahu tentang pahala yang besar di balik sakit tersebut karena dia istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu perkaranya, ya, bukan itu perkaranya. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tahu tentang hadis tersebut. Yang dia sesali, yang dia menangis karena mengapa di waktu luangnya, di waktu sehatnya, dia tidak full amal soleh di setiap waktunya. Ini dia. Jadi menyesali waktu-waktu ya luang yang tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya seorang hamba yang dia tahu tentang besarnya niat di hati seorang hamba, bahkan ketika seorang dia berniat, hadis riwayat Muslim, ya, siapa yang dia berniat kebaikan, ya, terbetik kebaikan dalam jiwanya, kemudian dia belum bisa melakukannya, dapat pahala satu. Tapi kalau dia bisa mampu melakukannya, dilipat gandakan pahalanya berapa? 10 sampai 700 kali lipat, subhanallah. Ini baru niat. Oleh karenanya kita banyak berniat, niat yang baik, ya, niat beri makan, ya kan, niat sholat malam, terus semua niat kebaikan, ya, bukan niat jahat, niat kebaikan. Makanya para ulama menyebutkan di antaranya dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, disebutkan oleh para ulama apa, ya, kata para ulama, yakni an-niyatu tijaratul ulama, niat itu barang dagangannya para ulama. Antum niat buat baik kepada istri, buat baik kepada anak-anak, ya kan? Antum niat baik untuk membelikan dia nasi padang, itu niat baik. Tapi belum terlaksanakan, maka dapat pahala satu sudah. Kalau bisa melaksanakannya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, subhanallah. Ini nikmat, Pak. Oleh karenanya seorang mukmin itu perkaranya semuanya mengandung kebaikan. Ya, mengandung kebaikan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, dia menyebutkan, "Malastu syai'an asyadda ya alayya min niyati li'annaha tanqalibu alayya." Tidak ada sesuatu yang berat pada jiwaku kecuali niat. Coba lihat. Kenapa? Karena dia berubah-ubah dalam jiwaku, kadang ikhlas, kadang enggak. Ini kan?
Kadang ikhlas, kadang enggak. Kadang ikhlas awalnya, kemudian dirusak dengan amalan yang merusak pahala, menghapus pahala, riya, sum'ah, ujub. Ini luar biasa. Ini kita berjuang ya pada diri kita sendiri, berjihad kepada diri kita sendiri agar apa? Melawan syaitan, agar pahala kita diterima Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari riya, sum'ah dan ujub. Karena pasti ada ya, pasti ada bangga diri sebagaimana manusia, pasti ada. Pasti ada. Kita kalau sedekah ada merasa bangga diri ya kan? Nah, tatkala seorang hamba dia tidak berilmu, dia mengikuti kelezatannya untuk dipuji, untuk dilihat pahalanya, ujub pada dirinya, ini yang kena. Ya, ini yang kena. Tapi kalau dia lawan, ya Allah, dia lawan dalam jiwa nih, berontak dalam jiwanya, dilawan ini. Sampai dia baca doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Bukhari. Al-Bukhari itu ada kitab, bukan kitab Sahih Bukhari aja. Imam Al-Bukhari punya kitab namanya Adabul Mufrad. Dimuat dalam Adabul Mufrad. Ya, yaitu Nabi SAW, ya, maukah aku ajarkan kepada engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq amalan yang dapat menghapus, ya, yang dapat menghindarkan seorang dari syirik kecil dan syirik besarnya. Maka disebutkan membaca doa apa? Terhindar dari syirik kecil dan syirik besarnya. Ya, kalau syirik besar dia tahu ya hukumnya hal tersebut dan dia melakukannya tanpa dipaksa, itu yakhruj minal millah. Sepakat para ulama keluar dari Islam. Kalau dia melakukan kesyirikan, dia sudah tahu ilmunya. Artinya ulama menyebutkan ada dua syaratnya, iqamatul hujjah, dan keduanya adalah intifaul mawani. Artinya dia berilmu, tidak ada paksaan, maka jatuh hukum ini. Tapi kalau dia tidak tahu, semoga Allah mengampuni dosanya. Itu kita nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dihukumin berdosa karena tidak mengetahui dan tidak belajar. Dan zaman sekarang nggak ada alasan lagi untuk tidak belajar ya. Sekarang sudah terbuka di mana-mana, tinggal kita ya rajin meluangkan waktu ya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Ya, sekarang banyak pilihan, cuman godaannya besar. Ada seorang ustadz kibar ya, seorang ustadz besar, dia menyebutkan itu tanbih kepada kita, para asatidah, para ustadz. Ustadz itu, kata beliau, meluangkan membaca kitab para ulama sehari 2 jam. Terlebih masalah fikih luas perkaranya. Sehingga kalau kita membahas satu kitab fikih, misalnya kitab mazhab Syafi'i, kita harus membaca kitab-kitab para ulama yang lainnya, sehingga kita tidak memastikan itu saja yang benar. Karena nanti akan timbul penyalahan terhadap orang, terhadap apa? Karena dangkalnya ilmu. Bahas fikih itu luar biasa, harus luas dia, dan dia harus menguasai 4 mazhab. Oleh karenanya Imam An-Nawawi sebelum dia mengarang kitabnya, ya sebelum dia terjun ke medan dakwah, dia menguasai 4 mazhab, dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga di penghujung hayatnya beliau mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam An-Nawawi yang kita kenal dengan Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i, itu kitab walaupun dia bermadzhab Syafi'i ya, tapi di sana disebutkan bukan hanya mencantumkan pendapat Syafi'i saja, pendapat imam-imam yang lain, sehingga para pembacanya yang belakangan tidak taklid buta kepada Syafi'i saja. Ini penting ya kita belajar demikian, sehingga tidak terjadi menyalahkan dan membenarkan ini dan itu. Ya, ini luar biasa ya. Oleh karenanya ilmu itu luar biasa. Ilmu luar biasa. Oleh karenanya seseorang dia ya meluangkan waktunya untuk belajar. Ya, hadir dalam majelis ilmu, berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala berikan ilmu yang manfaat. Karena orang yang sudah dia berilmu, tahu tentang halal dan haram, gak mungkin seorang hamba dia tahu halal haram kecuali dengan ilmu. Dan itu caranya apa? Belajar. Maka dia khasyah, takutnya kepada Allah bersangatan. Karena seorang dia mudah menerjang sesuatu yang haram, mudah berzina, ya kan? Mudah jatuh kepada sesuatu fahsya wal munkar karena tidak berilmu kebanyakan. Karena banyak tidak berilmu. Ya, satu contoh misalnya, di jalan dia dapat emas 10 gram. Dibilang apa? Wah, ini rezeki nomplok. Ini kebodohan, kejahilan. Itu syubhat, barangnya haram itu. Dia makan untuk anak istrinya, ya Allah. Ini karena apa? Karena kedangkalan ilmu agama. Padahal dalam 4 mazhab itu harus diumumkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW harus diumumkan. Ya minimal setahun. Dan itu diumumkannya bukan di grup-grup WhatsApp-nya dia aja enggak, tapi di seluruh daerah tempat tersebut. Ya, diumumkan. Kalau sudah 1 tahun nggak ada yang mengaku, baru jadi miliknya.
Kalau kita kan enggak, rezeki nomplok. Mencuri itu subhanallah. Ya kan, kita terbalik Pak. Kalau harganya tidak bernilai di masjid ke di mana gitu ya. Di masjid hakikatnya nggak boleh ngumumkan barang yang hilang. Didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Tapi ada kaedah darul mafasid muqaddam ala jabil masalih, boleh mengumumkan ketika barang itu urgen. Misalnya kunci motor kan, kalau diumumkan orang bingung kan, diumumkan tidak apa-apa boleh, karena menimbang maslahatmu mudarat. Asalnya tidak boleh. Sama seperti jual beli, nggak boleh. Ya antum kalau di masjid apalagi itikaf, ya jangan buka-buka sofi lah. Nanti antum klik itu jual beli sudah. Aduh, ini didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Ini kenapa sebabnya demikian kaum muslimin? Karena kurang berilmu, karena tidak berilmu, sehingga banyak diantara kita jatuh kepada yang haram karena ilmu, ya karena tidak berilmu. Oleh karenanya, namun kebanyakan orang yang tidak berilmu, dia berani mengatakan ini halal, ini haram. Subhanallah. Shadaqah Rasulullah, benar kata Nabi SAW. Ya kita bersyukur kepada Allah dikenalkan dengan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Pak. Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih dikenalkan Pak. Dikenalkan, kita bersyukur kepada Allah. Nggih, kasih Pak. Oh nggih Pak, nggih, monggo Pak. Kasih Pak. Suatu barang atau benda. Nggih, nggih. Kita menemukan uang 1 juta di jalan. Nggih. Kalau nanti saya laporkan ke kepolisian atau saya umumkan, kebanyakan orang yang tidak berhak, banyak yang mengaku. Kalau saya serahkan tidak yang jelas, uang itu bisa digunakan untuk maksiat. Nggih. Tapi uang itu saya tahan sampai benar-benar orang itu yang memiliki. Nggih, nggih. Belum percaya juga, tapi dia menemukan di jalan. Betul, betul, nggih, betul. Kalau saya serahkan kepada orang yang tidak berkompetensi atau yang memiliki benar, uang itu pasti digunakan untuk maksiat. Nggih, nggih. Pandangan saya. Nggih, betul. Sehingga uang itu saya tahan sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak ada yang komplain, uang itu saya bagikan kepada masyarakat. Itu gimana? Iya, Masya Allah. Iya. Masya Allah, pertanyaan bagus ya, luar biasa ya. Ulama ketika membahas tentang hal ini, maka para ulama merinci dalam permasalahan ini. Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Min Ajaibi Doa, keajaiban doa. Keajaiban doa. Ada seseorang yang dia miskin, dia butuh uang, dia tersesat di Mekah. Suatu ketika dia mendapatkan kalung yang nilainya berlian, yang luar biasa. Maka dia umumkan, saya mendapatkan kalung, tapi nggak rinci Pak. Maka diumumkan siapa yang kehilangan kalung dan seterusnya. Maka datanglah, maka dia tanya, apa ciri-cirinya? Gitu dia. Oh dia punya bandul di sini, dia punya ini. Oh berarti milik Anda, benar, dikasihkan. Padahal dia butuh, dia nggak ambil, tapi dia umumkan. Maka Nabi SAW bersabda, dan dia menjalankan hadis Nabi SAW, ya, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Betul Pak. Padahal dia butuh kepada barang itu, dia butuh kepada makanan, dia butuh kepada uang, ya. Suatu ketika dia mendapatkan hal tersebut, tapi bukan haknya, dia umumkan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Allah mengganti yang lebih baik daripada hal demikian. Ya, lebih baik daripada hal demikian. Ternyata, ya, bapaknya pulang ke kampungnya berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, kalau engkau dapatkan sang pemilik, ya, Anda alangkah engkau menikah dengan dia. Subhanallah. Ini anak-anak cantik jelita luar biasa. Ini sekilas ya, faedah kita tidak memakan barang yang haram, ya. Maka ya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Menemukan orang-orang tersebut dengan anaknya yang tadinya adalah milik bapaknya. Dia wasiatkan atau dia wariskan kalung yang berharga tersebut kepada anaknya. Ketika malam pertama, laki-laki ini terkaget. Ternyata ini kalung yang dia dapatkan ketika dia butuh di Mekah. Allah ganti yang lebih baik. Dia dapatkan anak yang memiliki keturunan, ya, harta yang berlimpah, dan dia kaya raya. Ya, oleh karenanya seorang ulama, ya, para ulama menjelaskan ketika kita mengumumkan barang yang hilang, maka tidak detail kita mengumumkannya. Contoh misalnya, saya mendapatkan uang di jalan ini, jumlahnya besar, jangan disebutkan. Nanti kalau ada yang klaim, berapa jumlahnya Pak? Gitu. 1 juta, semuanya
100 kecuali ada 2 yang 50-an. Oh benar dia kasih. Jadi mengumumkannya tidak detail. Ya, tidak ada detail. Demikian cara mengumumkannya. Dan itu selama setahun di media-media umum di tempat negeri tersebut. Maka keberkahan Pak, kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah pasti ganti sesuatu yang haram itu yang lebih baik Pak, tapi yang halal. Dan ini banyak cerita para ulama. Di antaranya yang kita sebutkan tadi dalam kitab Min Ajabi Doa, keajaiban doa. Padahal dia butuh ya, kalau kita butuh misalnya anak kita sekolah, ya kan, kita butuh uang, tiba-tiba kita dapat uang 10 juta. Wah ini berat kok, godaannya berat. Diumumkan enggak ya, kita butuh. Tapi dengan kadar iman seperti kita ini Pak, ya Allah, kadang kita ambil itu. Wah rezeki katanya kan, padahal itu barang subhat, barang haram. Tapi kalau nilainya kecil kata para ulama seperti 1.500 rupiah itu diambil, nggak apa-apa. Tapi kalau nilainya besar karena dianggap sudah dibuang gitu ya, tidak dibutuhkan. Tapi kalau nilai besar diumumkan. Ini para ulama luar biasa ya, jujur kepada Allah. Ada dulu juga Pak kisah para ulama menjelaskan Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan para ulama yang lainnya murid Imam Syafi'i. Ini dia beli tanah. Coba lihat, saking takutnya amanah tersebut. Ini kalau jatuh kepada kita luar biasa. Ini dia beli tanah, dia akadnya jual beli tanah. Maka dia belilah. Ini orang beriman kepada Allah luar biasa, diceritakan oleh para ulama, sering diceritakan oleh para ulama, terutama madzhab Hanabilah. Ketika dia beli, dia gali-gali atau dia bikin mau kebun gitu ya, dia dapatkan emas di tanah yang dia beli dari temannya. Maka emas itu dia balikin Pak, 1 kilo kurang lebih. Dia balikin sama pemilik tanah. Dia bilang, saya nggak beli emas, saya nggak beli apa yang ada dalam tanah ini, saya cuma beli tanahnya. Subhanallah. Apa kata pemilik tanah? Enggak, saya sudah jual semuanya. Enggak, saya nggak mau, takut mengambil barang subhat. 1 kilo Pak. Kalau kita rebutan, itu milik saya. Akhirnya apa? Akhirnya kedua-duanya ini menghadap kepada hakim, qadhi namanya. Nah, sekarang dulu hakim nggak sembarangan, berilmu, ahli fikih. Maka hakim, kamu punya anak laki-laki ya, kamu punya anak perempuan, kawinkan saja keduanya. Jadi harta yang didapat dalam bumi ini untuk biaya mereka berdua. Halas, selesai bas. Subhanallah. Coba kalau kita Pak, ya Allah, kita beli tanah, kita jual tanah, kita udah jual tanah. Ternyata kita dengar kabar di media, oh dia dapatkan emas di tanah kita, oh kita komplain, punya saya itu, saya pendam. Ya Allah lah. Lihat ya hebat para ulama terdahulu. Dan begitulah para sahabat Nabi SAW, hebatnya keimanannya kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun fiha illa dzikrallah wa'alim wa'muta'allim. Dunia itu terlaknat kata Nabi SAW, beserta isinya, kecuali digunakan untuk ketaatan kepada Allah dan belajar dan mengajar. Semuanya terlaknat, subhanallah. Ini luar biasa ya, makanya kita disuruh perintah beragama pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ini keimanan luar biasa Pak. Keimanan luar biasa. Kita saja Pak, kita punya hutang, misalnya punya hutang enggak banyak-banyak lah, 500 itu ya. Padahal kita mampu bayar, kita berani bohong itu. Saya enggak punya uang. Bohongnya luar biasa. Oleh karenanya ini pertanyaan bagus ya. Oleh karenanya kita takut kepada Allah dimanapun kita berada. Karena azab kubur, nikmat kubur itu benar adanya, sebagaimana kabar dari Nabi SAW. Ya jangan sampai kita bermasalah nanti di dalam kubur, bermasalah nanti di akhirat karena sebab kezaliman. Ya oleh karenanya Nabi SAW sebutkan, la yadkhulul jannata jasadun laham ya ghudhiya bil haram. Tidak akan masuk ke dalam sorga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Dari barang yang haram. Makanya para ulama luar biasa takutnya kepada Allah. Dan itu butuh perjuangan ya untuk belajar. Thayyib kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Ya kita lanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Wa an Abi Sa'ad bin Sinan Al-Khudri ya radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abi Sa'ad atau Abi Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua. Ini tanda ahlus sunnah. Dia mudah mengatakan sahabat Nabi sallallahu radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Kalau Syiah enggak. Dia enggak mampu mengucapkan radhiyallahu anhu karena dia melaknat Abu Bakar dan Umar. Ini cirinya Syiah. Bagaimanapun hebat salatnya, kalau dia bilang Abu Bakar finnar, di neraka,
Umar di neraka, ini Syiah nih, aliran sesat ini, jangan diikutin. Jangan diikuti. Oleh karenanya kita jangan tertipu dengan penampilan. Lihat pemahamannya. Ya, karena para ulama mengingatkan tentang bahaya Syiah, Rafidhah. Bahkan dia menuduh Jibril salah alamat. Mestinya datangnya bukan kepada Muhammad katanya. Mestinya datangnya kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti apa? Syiah, gulamus Syiah. Gulamus Syiah itu gulamus Syiah, Syiah yang menuhankan Ali. Makanya kan syahadatnya beda tuh. Bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, tapi asyhadu anna aliyan. Nah, ini beda. Nah, ini paling gampang kalau kita dialog, suruh dia radhiyallahu anhu. Sahabat yang semoga Allah meridhoinya, enggak mampu dia karena zikir pagi dan petangnya itu melaknat Abu Bakar dan Umar. Padahal Nabi SAW sebutkan Abu Bakar dan Umar fil jannah, dalam surga. Makanya dia memuji orang yang membunuh siapa? Umar bin Khattab. Siapa dia? Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu orang Majusi, ya. Budaknya Mughirah bin Syu'bah. Dia pintar membikin senjata. Sehingga dasar itu dimasukkanlah ke kota Madinah. Ketika Umar sholat ditikam. Padahal dia orang Majusi. Ini disanjung ya oleh Syiah. Kuburannya disanjung. Makanya jangan sampai kita tertipu daya. Ya, tertipu daya. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ya, ini dia dan bapaknya berarti para sahabat Nabi sallallahu. Inna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu fa'atahum. Beliau menjelaskan sesungguhnya nasan, ya, minal ansor, ada seseorang atau orang banyak dari kalangan ansor, berarti sahabat ansor Madinah. Sa'alu, mereka meminta kepada Nabi sallallahu sesuatu. Fa'atahum. Coba lihat, Nabi sallallahu itu enggak pelit. Kalau diminta Nabi sallallahu kasih. Bahkan ada sahabat yang memberi hadiah baju, maka ada sahabat yang lainnya, bajunya bagus, langsung dikasihkan kepada Nabi sallallahu. Maka sunnahnya Pak, kalau bapak punya barang, ada temannya bilang, barang itu bagus, kasihkan sama dia. Aduh, ini berat nih, mobilnya bagus, kasih Pak. Tapi berat ya. Tapi ini berat ya. Tapi jangan berat lah. Artinya yang penting minimal jangan pelit lah. Itu sunnahnya ya. Artinya tingkatan susah itu. Ya Allah, Nabi SAW itu luar biasa. Kalau dapat emas, tidak ada bermalam di rumahnya dalam semalam, dibagi-bagikan. Makanya Nabi SAW ajwad minar rihil mursalah, kata siapa? Dalam hadis Al Bukhari, Nabi SAW itu dermawan. Tapi kalau Ramadan lebih dermawan, seperti melebihi angin yang berhembus. Wih, bagaimana itu angin berhembus? Jadi kalau ada uang langsung. Ada uang subhanallah luar biasa. Padahal sudah dijamin masuk surga. Itu dia ya. Ini kita dapat dari mana Pak? Dari hadis-hadis Nabi sallallahu. Peninggalan dari hadis Nabi sallallahu yang dikarang oleh para ulama hadis, sehingga kita mengetahui sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Pak, dikenalkan tentang ahlus sunnah ini. Bersyukur kepada Allah. Ya. Maka Nabi sallallahu memberi mereka bukan 1-2 orang, tapi banyak orang kalangan Ansor. Sa'alu itu jamak ya. Berarti mereka banyak. Nabi sallallahu fa'atohum. Nabi sallallahu beri yang ada di tangannya. Sesuatu barang gitu ya. Maka summa sa'aluhu fa'atohum. Habis diberi, minta lagi, subhanallah. Dikasih lagi sama Nabi sallallahu. Ini sudah diberi, minta lagi dikasih. Juga kalau kita bilang, bapak ini enggak puas-puas. Nabi sallallahu enggak banyak bicara, ya Allah. Masih ada barangnya dikasih lagi, ya Allah, biasa itu. Makanya para sahabat Nabi SAW iri sekali kepada sahabat yang punya harta, diberi kelebihan Allah harta, dan dia sedekah di jalannya. Ahlud dusur bil ujur, wahai Nabi SAW. Ini keluhan sahabat yang miskin. Wahai Nabi SAW, mereka sahabat-sahabat yang kaya membawa pahala begitu banyak. Mereka sholat seperti kami, zikir sama seperti sholat, puasa seperti kami, tapi mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, kita nggak punya, wahai Nabi SAW. Iri Pak, beramal saleh. Ini iri yang dibolehkan. Ini para sahabat luar biasa. Para sahabat luar biasa. Oleh karenanya orang yang kaya dan dia beriman tuh memiliki keutamaan. Di antaranya dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak ya. Nggih, monggo Pak. Ustaz. Penemuan harta karun. Nggih. Contoh ini, belakang rumah saya ada tambang
Nggih. Apakah itu perlu saya umumkan atau saya laporkan atau hak saya miliki karena itu berada di tanah saya dan hak saya untuk memiliki. Kalau saya tidak lapor, saya bukan ditangkap polisi. Kalau tidak ambil sendiri, saya juga bisa dihukum oleh negara. Karena sudah dalam pasal adalah bumi dan air yang ada terkandung di dalam atau negara. Kalau itu saya miliki, saya pidana karena Iya. barang itu milik negara. Iya. Kalau pemahaman saya, milik saya karena saya beli bukan cuma saudara saya. Itu bagaimana lah itu kalau saya seperti itu? Iya. Iya ya, kalau memang diumumkan seperti itu ya, kalau tidak artinya ada pengumuman, ada undang-undang ya, misalnya contoh ya, misalnya contoh nih. Ya kalau siapapun yang mendapatkan harta karun ya kan, maka harus dilapor ya, kita harus lapor lah, sabar lah. Kalau tidak akan dipenjara dan seterusnya. Kecuali kalau nggak ada aturan itu ya kita diam-diam aja. Itu milik kita. Dan kalau harta karun dikeluarkan zakatnya 1/20 yang nggak salah ya. Keluarkan zakatnya langsung saat itu juga dikeluarkan zakatnya. Kalau harta karun. Ya. Tapi kalau ada peraturan seperti itu ya, maka ya antum ikutin lah. Kalau misalnya antum tidak ikutin, ya antum bapak terbunuh misalnya. Tapi kalau misalnya tidak sampai terbunuh, ya kan? Ya diam-diam aja, ya itu haknya bapak itu. Haknya bapak. Tapi kalau ketahuan misalnya ditangkap dan mudaratnya besar, anak-anak dan seterusnya, ini kita timbang masalahmu mudarat, tapi asalnya itu punya bapak. Asalnya punya bapak. Harta karunnya, tapi keluarkan zakatnya langsung saat itu, Pak. Keluarkan zakatnya 1/20 kalau nggak salah 1/20 ada zakatnya. Ya berapa persen itu ya? Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau zakat harta berapa persen keluarnya Pak? Berapa persen? 2,5 ya, 2,5. Nisf 2,5. Idza kanat laka isruna dinaran wa hala ahila halu fa fiha nisfu dinarin. Jika engkau, kata Nabi sallam, memiliki emas 20 dinar, maka keluarkan setengahnya. Gimana cara ngitungnya? 20 dinar itu, Pak, emas zaman Nabi sallam itu ya, sekarang kalkulasinya 1 gramnya 4,25. Jadi kalau 4,25 dikali 20 berdasarkan hadis ini muncullah angka berapa? 80? Iya. Maka siapa yang punya emas 80 itu, maka dia harus keluarkan 2,5%-nya. Emas yang bukan emas seperti kita, emas kita ini banyak apanya? Emas yang 23 bukan, tapi emas yang 24 Pak, yang bukan campuran tembaga. Emas yang 24 ya, emas ya emas murni ya, yang 24. Nanti ada hitungannya lebih daripada 85 gram emas. 90. Keluarkan zakatnya. Kalau dia sudah mencapai minimal standar yang harta yang harus dijakati adalah standar emas 85 gram. Harganya mengikuti saat itu. Enggak. Nah, kalau 23 nanti dikalikan, ada hitungannya. Berarti jatuhnya bukan 85 gram emas, tapi lebih dari itu. Harta standar minimal yang dia miliki. Dan juga sama seperti kita kalau punya uang sepadan dengan emas 85 gram emas. Keluarkan 2,5%-nya. Kalau enggak nanti di neraka disetrika. Dan syarat keduanya sudah mencapai 1 tahun. Sepakat nih para ulama. Ulama 4 madhab sepakat. Jadi syarat mengeluarkan zakat mal itu, zakat harta, 2 syaratnya. Sudah memenuhi harta standar minimal yang dia dapatkan, yaitu apa? 85 gram emas. Kedua, sudah setahun hitungan bulan Hijriah mengendap harta itu. Keluarkan 2,5%-nya. Kalau enggak, maka namanya bukan zakat, namanya sodakoh biasa. Infak dan sodakoh. Maka memang orang yang berzakat orang kaya. Sebagaimana penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Para ulama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 4 madhab.
Demikian Pak, ini tambahan. Tapi kalau zakat fitr beda. Zakat fitr itu mengeluarkannya ketika malam Idul, bahkan madzhab Syafi'i boleh di awal Ramadan. Madzhab Syafi'i atau di tengah-tengah Ramadan. Tapi kalau riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Tapi kadang-kadang menyusahkan panitia. Makanya kita ya gitu ya, sampai sholat Id ya, sampai sholat Id. Jangan sampai sholat Id ya, selesai dah. Fitr Allahu a'lam bissawab. Itu sekilas ya karena ditanyakan tadi. Ya. Hatta nafida ma indahu, sampai habis di tangan Nabi sallam. Coba lihat, ini sahabat minta, orang minta ya, sudah dikasih minta lagi sampai habis yang ada di tangan Nabi sallam. Maka ketika terakhir yang mau Nabi sallam berikan, maka Nabi sallam bersabda, ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang baik tidak akan disembunyikan Nabi sallam, diberikan kepada umatnya. Ya, ini luar biasa ya sifat akhlaknya Nabi SAW. Ya, oleh karenanya kita ya berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki sifat seperti Nabi yang kita cintai. Bukan hanya sekedar cinta kepada Nabi dengan lisan, tapi juga dibuktikan dengan amalan yang Nabi SAW melakukannya. Ini bukti cinta yang sungguhnya kepada Rasulullah SAW. Oke, monggo Pak, silakan. Emas tadi. Nggih. Kalau emas itu dimiliki oleh suatu negara atau badan usaha tertentu. Nggih. Satu contoh seperti emasnya yang ada di puncak yang Monas. Apakah itu negara wajib mengeluarkan zakatnya? Iya. Iya, itu ya. Kalau negara ya ini tidak termasuk dalam hadis ini. Dia bahkan diberikan kewajiban para pemimpin itu untuk menyantuni orang fakir miskin dalam semua keadaan. Maka ada namanya zakat mal, zakatnya harta negara. Itu dibagi-bagikan oleh kaum muslimin yang mustahik, yang berhak menerimanya. Ya ada harta negara. Tentunya harta negara apapun bentuknya melebihi standar yang disebutkan tadi, maka dikeluarkan. Dan ini kewajiban pemerintah untuk menyantuni warganya. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya mengumpulkan harta Baitul Mal namanya. Dan itu dibagi-bagi. Dalam perkara ini ya yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Demikian ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini kenapa bicara emas? Karena emas ini harganya melambung ya. Ya kan dulu masih 500 ya Allah, sekarang udah 2 juta kayaknya ya. Ya Allah, luar biasa. Ya Bapak investasi boleh emas, tapi jangan lupa keluarkan zakatnya. Dan ingat, ini barang ribawi. Ini barang ribawi ya. Jadi kalau Bapak beli online tidak boleh riba. Yadun biyadin kata Nabi SAW, harus cash kontan di depan mata. Antum ada uang, ada barang, yadun biyadin. Tidak boleh transfer, nggak boleh. Riba yang paling ringan dosanya berzina dengan ibunya. Siapa yang mau zina sama ibunya? Gak ada yang mau. Tapi dapat dosa seperti itu, paling kecil. Maka hati-hati Pak, ini termasuk zat ribawiyah, zat riba. Maka zat riba ini belinya harus, kata Nabi SAW, lihat sama Muslim, yadun biyadin, harus cash kontan. Yadan biyadin, harus cash kontan. Ada barang beli. Bahkan Bapak kalau jual emasnya istri ke toko-toko emas, biasanya Pak tukar tambah riba. Hati-hati Pak. Sepakat para ulama ini 4 mazhab. Riba ada 2, riba nasi'ah dan riba fadl. Riba kekurangan harta dan riba kelebihan harta. Ya ada, ini zat ribawi, hati-hati Pak kalau beli emas ya. Jangan tukar tambah, jangan. Jual dulu, baru keluar dari toko itu, baru dengan hasil dari uangnya belikan lagi kalau mau dibeli emas di situ. Hati-hati, ini banyak kita kena Pak. Ini ilmu Islam, ilmu harga mati. Kenapa Pak? Riba. Sepakat para ulama riba berlaku untuk emas. Makanya zat ribawiyah harus dipahami. Dalam hadis Imam Muslim, motor enggak, rumah enggak, istri oh ya. Enggak, saya canda. Selain 6 zat ribawiyah dalam hadis riwayat Muslim, karena ditanyakan tadi ya, zat ribawiyah itu ada 6. Di antaranya emas, perak, apalagi gandum yang baik, gandum yang jelek, kemudian at-tamar, kurma, kemudian habis kurma apa? Al-milah, garam. Intan bukan, tidak masuk. 6 zat ribawi. Ini kalau beli
cash yadun biadin, tidak boleh ngutang. Ya, iya Pak ya. Wallahu alam. Nggih. Pembayaran haji Hmm. kan banyak bank menawarkan sistemnya mengangsur dan bisa mendapatkan sebelum lunas. Nanti ngangsurnya lunasnya setelah dia pulang dari haji. Cuman Iya. Hukumnya boleh ya, kita pinjam uang boleh. Tapi kalau pinjam uang untuk haji, untuk umroh boleh. Kita nggak sebutkan merek produk tertentu ya. Kita sebutkan secara umum karena demikian adab akhlak. Jadi antum mau haji, mau umroh itu ngutang nggak apa-apa. Cuman kalau antum ngutang 100.000 misalnya, kembali 101 riba. Boleh, yang penting jangan lebih ngembalikannya. Kalau lebih itu riba. Makanya kalau seperti ini ibadahnya nggak mabrur. Artinya apa? Haji mabur, cuma jalan-jalan. Pulang nggak mabur, sehingga banyak yang tidak sholat ya. Karena nggak nafi. Maka kalau antum ibadah haji dan yang usahakan jangan sampai jatuh kepada yang riba. Tapi kalau sudah yang lalu dah kita bertobat kepada Allah, kita nggak tahu ya Allah ya kan, ternyata dosa besar ini ya Allah. termasuk itu kan jenis di bawah pengawasan. Gimana Iya. untuk mengawasi ibadah hajinya itu kok tidak ada Iya. dari bank ya? Wallahu alam. Fasilitas Iya. yang lupa. Iya, wallahu alam ya. Oke. Iya. Ya wallahu alam, ya kita berusaha, makanya ada namanya syariah kan ya, syariah lah. Itu yang lebih mendekatkan, yang syariah, jangan yang enggak syariah. Kalau misalnya antum kepepet ngutang yang syariah yang ada syariahnya itu. Sekarang lagi ngetren dan ada ulamanya di sana. Ya, bank yang syariah. Kita anjurkan kepada kaum muslimin bank syariah. Kenapa ini maksudnya belum terlalu booming, karena sedikit kaum muslimin yang nabung di sana. Banyak ke konvensional, sehingga apa? Pinjamannya sedikit. Kita sekarang lah nggih, monggo Pak. Demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, syariah. Oh, nggih. Iya, apapun namanya, kalau nyicil emas itu riba. Tapi kalau nyicil yang lain boleh, nyicil motor, nyicil tanah itu boleh, nggak apa-apa. Dilihat ya, kita apapun namanya, kita lihat usulnya. Makanya ada namanya kaidah usul fikih. Antum kalau pegang usulnya, dasar pondasinya, meskipun do otak-atik apapun namanya, antum lihat wakil kenyataan real di lapangan seperti itu enggak. Kalau enggak seperti itu namanya cuma casing saja. Bisa dipahami ya? Jadi ilmu itu Pak, kita bawa fisudur, kata para ulama, di hati. Sehingga kita apapun namanya gitu ya, jangan-jangan casingnya, kita lihat bagaimana muamalahnya. Oh tidak sesuai dengan syariat, oh ternyata begini, oh berarti cuman casingnya. Harus hati-hati. Nggih. Emasnya ketika Bapak beli di tangan Bapak enggak? Riba. Jadi kalau beli emas itu intinya apapun namanya harus kita pegang uangnya, ada barangnya. Yadan biadin dalam hadis riwayat Muslim, harus cash kontan. Harus cash kontan. Semua zat ribawiyah, ada zat ribawiyah harus cash kontan. Demikian Pak ya. Misalnya yang lalu-lalu kita berharap agar Allah ampunkan dosa kita. Usaha yang sekarang ada jual untuk lunasi itu agar kita nggak berketerusan berkesinambungan dosa ribanya. Tapi kalau sudah nggak mampu, sudah darurat itu ya sudah, kita banyak istighfar, nyata tobat kepada Allah, janji nggak ngulangin lagi. Ya gitu ya. Karena ini riba luar biasa, dosa besar. Diperangi Allah dan Rasulnya, nggak ada yang selamat Pak, Allah dan Rasulnya yang perangin dia. Selesai, hidupnya nggak tenang dia, nggak bahagia dia. Entah rumah tangganya, entah anaknya dan yang lainnya. Maka kita berusaha memperbaiki diri, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali pada Al-Quran Sunnah. Oke, monggo Pak, silakan. Oke. Gini, itu namanya baik bil khiyar. Nah, ini banyak ya. Baik bil khiyar itu artinya saya nggak punya uang nih. Pak Haji punya uang. Pak Haji saya mau beli mobil.
harganya sekian, tapi saya nggak punya uang. Tapi nanti saya akan cicil sama Pak Haji, tapi jangan akad dulu, insya Allah, kata Pak Haji. Akhirnya Pak Haji carikanlah spek barang yang Anda tuju. Ketemu barangnya. Maka Pak Haji beli entah dengan kredit, karena kalau sudah kredit itu sudah menjadi hak miliknya dan dia boleh menjualnya meskipun kreditnya belum lunas. Setelah dia ada BPKB dan seterusnya, dia panggil antum, dia jual, ini barang sudah jadi milik saya. Bapak mau kayak sekian, kalau mau kredit sekian lebih tinggi, itu bukan riba. Makanya ada larangan la tabi ma laysa indak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Anda menjual barang yang bukan milik Anda. Ini barang bukan milik Anda nih, dan dasar kepemilikan itu adalah sertifikat. Anda jual barang orang, itu dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu. Tapi kalau sebagai wakil barang, Pak, broker, Pak, saya punya barang nih, Bapak jualkan terserah Anda, nanti Bapak dapat bonus, itu boleh. Itu boleh, itu sebagai wakil. Makanya kalau antum menjualkan barang orang, antum harus izin sama pemilik barang. Saya mau ngambil untung sekian Pak. Oh boleh itu. Makanya jual beli kita banyak tidak berkah, Pak. Iya kan? Untuk dikasih makan istri, anak-anak, ya Allah. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Ya kita belajarlah pelan-pelan. Nggak mau amalah yang hari-hari lah. Demikian ya. Boleh, dan itu bukan zat ribawiyah. Masuk waktu ya. Mungkin karena masuk waktu ya, itu sekilas ya. Mohon segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.